Shalom, selamat pagi. Kami dari GBI mengucapkan selamat datang kepada jemaat di tempat ini. Mari kita berdiri saudara, kita satukan hati. Kita berdoa untuk pembukaan ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu karena Engkau mengadakan hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah di GBI Rem Permata Hijau. Terima kasih Tuhan untuk jemaatmu juga Tuhan yang boleh datang. Terima kasih untuk perlindunganmu, penyertaanmu sempurna Tuhan. Di tengah-tengah minggu lalu Tuhan keadaan negara kami yang tidak kondusif. Tapi terus perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kami. Terima kasih juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaatmu. Kami minta lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap kami dalam ibadah ini bukan ibadah yang rutinitas Tuhan. Tapi ibadah yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Biar doa dan pujian penyembahan kami sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Benar-benar Tuhan kemuliaan namamu saja Tuhan dinyatakan atas setiap doa pujian penyembahan kami. Terima kasih hambamu juga berdoa Tuhan buat setiap pelayanmu Tuhan hari ini yang bertugas. WL Singer Tuhan, penari Tuhan, media Tuhan kami percaya. Untuk Asyar juga semua Tuhan urapi. Semua Tuhan berkati. Kami percaya di hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami mau melayani Tuhan. Dengan hati kami yang penuh kerinduan, penuh ucapan syukur. Terima kasih hambamu juga berdoa Tuhan. Buat Pastor Paulus Supit yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terus Tuhan hikmat Tuhan. Kau nyatakan Tuhan urapi keluarganya, berkati pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Kami percaya terus Tuhan pakai lebih lagi untuk membawa gereja GBI Rem Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hambamu juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan. Hadir Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan juga turun buat anak-anak ini Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak panah Tuhan di akhir zaman Tuhan. Urapi mereka terus, mereka cinta Tuhan. Semakin on fire dengan Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan untuk orang tua pendidikannya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami dimanapun berada menjadi terang Tuhan. Kau angkat Tuhan. Jadi benar anak-anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan dan akhir. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan ikut hadir Tuhan. Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami dan biar segala puji hormat kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin duduk di bagian belakang, boleh berpindah sedikit ke depan. Kita isi dulu tempat duduk di depan yang kosong. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang rindu datang menghampiri Tuhan. Karena kita tahu hanya dalam hadirat Tuhan kita menemukan jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mau fokus 1-2 jam ke depan. Biar kita mau bawa hati kita mau satukan hati kita menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tak mampu berharap, hidup kami dihimpit dengan kekhawatiran Tuhan. Kami tahu Engkau Allah, mampu menolong setiap kami ya Tuhan Yesus.
kembali berharap. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan, nyatakan. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan-Mu akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Haleluya. Katakan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Nyatakan, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna Tuhan. Sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Bila kita mau naikkan pujian dari awal, cuma Tuhan nyatakan, ajarku mengenal hati-Mu, percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum
Bapak Ibu Saudara. Coba Tuhan nyanyikan pujian dengan segenap hati. Ku percaya Engkau bekerja. Dengan imanmu nyatakan, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya
Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku nyatakan dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan lebih lagi jemaat Tuhan. Nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam lebih lagi jemaat Tuhan, mari lakukan dia, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, nyatakan ku tinggikan. Amin. Lebih dalam Tuhan ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dan lebih lagi sekali lagi sama-sama ku tinggikan. Yes Lord, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami hadir di tempat ini meninggikan dan mengagungkan Engkau lewat puji-pujian terbaik dari hati kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami, dan kami tahu Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya melihat lambaian tangannya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan menerima kuasa dari setiap pujian kita, amin. Kau yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Come on.
kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Angkat tanganmu serukan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada Yes Lord yang sanggup membuka. Lebih lagi jemaat GBI, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap nyatakan, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang percaya nyatakan, ada kuasa dalam pujian. Nyatakan, sebab ada. Yes. Sekali lagi, lebih lagi bagi Tuhan, ada kuasa. Ini iman kami Tuhan. Katakan, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, oh, oh. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau terus memuji Tuhan, amin. Percaya bahwa di atas puji-pujian kita ada Tuhan. Dan Tuhan berkuasa untuk setiap kita, amin. Kalau yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, haleluya. Mari nyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Nyatakan, Bapa yang gunung batu keselamatan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Engkau yang di surga. Kurang keras saudara. Yang terbaik bagi Tuhan. Ayo jemaat GBI Rem, engkau yang amin. Ada kuasa dalam nama, haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh.
tepuk tangan terbaik bagi Allah kita saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Oleh kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Nyatakan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Akan pujian ini nyatakan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat jadi sekali lagi bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tahu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama berdiri. Disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dengan iman dan percaya nyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi Tuhan
ada sebagaimana kami ada, kami percaya bukan karena kuat, gagah, pintar, dan hebatnya kami. Tapi karena Engkau yang teramat baik ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah dan jalan-jalan kami. Bahkan Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, selalu menopang, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati waktu kami memuji dan menyembah-Mu. Tiba saat untuk kembali, kami rindu juga diberkati, dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar, seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada kami dan lawat jamah sentuh kami Tuhan. Kami siap diberkati siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji Tuhan, shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini Pak Troy, Bu Cinta ada. Udah lama juga, berapa minggu, 2-3 minggu gak ada di tempat. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih juga, saya dapat roti dari Pak Troy sama Ibu. Rotinya yang bulat-bulat habis dan harus mengaku dosa. Yang ada abonnya itu kalau gak salah 1, 2, 3, 4 apa 5 isinya ya Pak. Habis semua, sama saya. Jadi saya habiskan 5-5-nya. Di hadapan Tuhan saya harus ngaku jujur, berdosa, saya gak kasih yang lain. Kue yang itunya sisa separuh. Saya karena sekarang saya udah jarang makan beng-beng soalnya. Jadi saya makannya pakai bahaya nih. Baik, puji Tuhan. Saudara, tema kita 1 tahun ini adalah keluarga. Tema tentang keluarga. Dan bulan ini temanya adalah rencana Tuhan dalam keluarga. Rencana Tuhan dalam keluarga. Apa rencana Tuhan dalam keluarga saudara? Pak Eliman. Rencana Tuhan dalam keluarga Pak Eliman apa Pak? Melayani Tuhan. Kalau pelayan Tuhan, melayani Tuhan. 100 bonusnya banyak. Ting, 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 ting. Luar biasa. Apa rencana Tuhan dalam keluarga saudara? Ada ibu hamba Tuhan, ibu pendeta kita. Saya tidak lihat. Mata saya ini agak-agak kurang, tapi begitu sepintas saya lagi ada. Istrinya almarhum sahabat saya. Saya biasa, Pak Marulam. Bu, puji Tuhan. Ada sesama keluarga kita. Sama-sama ada Bu Helen, ada Pak Troy, ada Bu Cinta. Horas. Kita selalu dengan senang hati. Ya sama-sama lah di sini, anaknya juga. Ibu, saya manggilnya Ibu Marulam lah. Meskipun sudah duluan beliau pergi. Apa rencana Tuhan dalam hidup keluarga Ibu? Selamatkan. Melayani, menyelamatkan. Luar biasa. 100 bonusnya banyak. Ting, 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 ting. Saudara yang dikasih Tuhan ciptakan dari awal, atau saya tanya dulu deh pertanyaan kedua. Kapan kesusahan mulai datang kepada manusia? Kapan kesusahan mulai muncul kepada manusia, dalam hidup manusia? Kapan? Saya gak punya masalah. Bohong. Iya Pak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, 100 bonusnya banyak. Cing, cing, cing. Jadi saudara dikasih Tuhan, gini. Dari awal Tuhan ciptakan manusia itu, Tuhan tidak mau manusia itu hidupnya susah. Katakan amin. Karena itu manusia diciptakan pada hari ke-6. Diciptakannya semuanya dulu, baru hari ke-6 diciptakanlah manusia. Dan hari ke-7 istirahat Tuhannya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, disitulah muncul yang namanya kesusahan, masalah. Kalau saudara lihat hari ini, kemarin saya ada rapat dengan pelayan-pelayan Tuhan di Jakarta Barat.
Saya bukan sedikit tapi banyak diberkati dengan kalimat Pak Ari. Pak Ari itu adik saya. Dia bilang begini. Di dalam menyampaikan firman, kita harus menyampaikan banyak firman. Waktu beliau ngomong seperti itu, saya tersentak. Saya diam. Kenapa? Karena saya langsung ingat papa saya. Papa saya itu waktu awal melayani Tuhan, beliau tidak pernah sekolah, beliau menyampaikan firman Tuhan itu tidak secara sistematis. Poin 1, A, B, C, D. Penjelasannya. Poin 2, A, B, C, D. Poin 3, A, B, C, D. Papa saya enggak seperti itu. Kalau istilah guru saya gini, papa saya menyampaikan firman Tuhan itu, kalau istilah guru saya, naik pohon mangga, turun di pohon jambu. Artinya apa? Nggak nyambung. Pak Eliman kenal papa saya kan? Tetapi yang keluar dari mulutnya itu hanya firman. Sampai kadang-kadang orang yang pegang multimedia kewalahan. Karena yang dia ngomong cuma ayat. Berkali-kali saya tanya dulu. Saya tanya, ngerti gak khotbahnya? Dia diem. Setiap orang saya tanya, baik pelayan, ada jemaat yang saya kenal, ngerti gak khotbah? Rata-rata mereka diam sejenak, terus coba ingat-ingat. Paling dia bilang ini, untuk memberikan alasan yang tidak menyakiti anaknya waktu bertanya, jawabannya begini. Tapi papa hafal banyak ayat loh. Enggak, saya nanya, ngerti gak? Ini saya ngomongnya di atas ya, Pak Eliman, betul ya Pak Eliman ya? Ngerti gak? Jawabnya rata-rata gini. Tapi ayat semua. Enggak, saya nanya ngerti gak? Saya ngomong ya di atas. Rata-rata bilang. Ya pokoknya ayat. Firman. Diberkati gitu. Kadang gak mau menyakiti. Gak ngerti. Tapi yang keluar itu hanya ayat. Dan memang firman itu hidup. Jadi waktu kemarin Pak Ari ngomong begitu, saya tersentak dan saya bilang, wah, karena dulu memang saya juga suka buat firman tuh banyak ayat. Kadang-kadang kita ke bawah arus, udah singkat padat deh. Kadang-kadang nggak usah takut nyampein ayat. Dan hari ini kurang lebih saya catat ada 250 ayat. Nggak ada amin kan? Saudara, dari awal Tuhan ciptakan manusia itu, Tuhan gak mau manusia susah. Tolong katakan amin dan tepuk tangan dulu yang luar biasa. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, disitulah mulai kita merasakan yang namanya kesulitan, kesusahan. Kejadian 3 ayat 23, ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan apa? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Setelah Adam dan Hawa diusir, pertanyaan saya yang berikut. Tuhan tinggalkan mereka? Yang tahu angkat tangan. $100. Mintanya ke Bu Helen. Pokoknya kalau yang gitu-gitu mintanya ke Bu Helen aja. Pokoknya saya Bu Helen aja. Ada yang tahu? Pertanyaan saya ulangi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita tahu tadi saya bacakan buat saudara Kejadian 3 ayat 23. Mereka diusir. Tuhan tinggalkan mereka? Bapak di sana. Bapak bilang enggak Pak. Tinggalkan mereka? Tinggalkan mereka? Ragu-ragu kan? Berarti gak baca kan? Soalnya ada yang mau Pak, Bu, Tuhan marah sama Adam dan Hawa. Mereka diusir. Soalnya tidak akan menemukan Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa. Setuju? Betul? Betul. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka.
ketika mereka punya anak. Siapa nama anaknya? Paulus Supit. Bukan. Siapa nama anaknya? Kain, Habel, 100. Calon penyanyi. Calon penyanyi kita yang luar biasa. Doakan saudara. Supaya adik kita, anak kita ini bisa punya lagu rohani. Dan nanti dari lagu rohani. Jadi kayak Whitney Houston dari gereja dulu baru terkenal. Tapi jangan kayak mereka juga. Mereka setelah udah terkenal lupa. Tetap dalam Tuhan. Jadi tetap kesaksian. Jadi kalau pas kesaksian direm. Om, aku mau kesaksian tanpa terima apa-apa. Enggak. Tapi berkat. Karena pasti terkenal kalau kita punya hati dan kita mau nyanyi buat Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan mereka ketika mereka punya anak Kain dan Habel. Kita tahu kisah ceritanya saat itu Kain persembahannya ditolak. Yang diterima siapa? Habel. Lalu Kain apa? Kain apa? Iri. Dan waktu Kain hatinya mulai merencanakan hal yang jahat, hatinya tidak suka terhadap Habel. Tuhan ngomong gak sama Kain? Ngomong. Kain, kenapa hatimu seperti itu? Berarti Tuhan gak tinggalkan mereka? Setuju? Iya. Padahal Tuhan sudah marah, diusir. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tapi, saya bacakan dulu deh. Karena tadi saya bilang kan saya sudah siapin banyak ayat. 200 lebih ayat. Gak ada amin, gak ada tepuk tangan. Memang kemarin kadang-kadang kita sempat tergerus dengan pengkhotbah yang singkat, padat, lucu-lucu. Kan kita terus belajar ya. Tapi kadang-kadang Tuhan ingatkan lewat perkataan. Harus banyak firman. Dulu saya demen firman, banyak firman. Kadang-kadang kita mau kayak padat. Kita harus mengalir supaya menyampaikannya seperti yang Tuhan mau. Kejadian 4 ayat 1 dan 2 dan loncat nanti ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat 1 dan 2 nanti loncat ke ayat yang ke-6. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adiknya Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Dan kita tahu kisah ceritanya, persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima Tuhan. Ayat 6 kita loncat kepada ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lihat, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan marah tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Dan kita tahu jalan cerita seterusnya, manusia akhirnya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dosa semakin bertambah dan manusia semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya masuk dalam perjanjian baru. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Tuhan lihat kalau aku tidak turun dan menyelamatkan mereka, tidak ada satupun manusia yang selamat. Sehingga Tuhan harus turun. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Hebat Tuhan kita itu dahsyat. Manusia tidak pernah diciptakan, sekalipun hari ini kita susah. Karena itu kesusahan ada, kesusahan itu muncul karena kita manusia. Bukan karena Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tapi kita manusia yang bersalah. Kita manusia lah akhirnya yang menanggung kesalahan kita. Kesusahan, kesulitan itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Tuhan dari awal memberikan segala-galanya buat kita. Tapi karena jatuh dalam dosa, diusir. Tapi Tuhan tetap tidak tinggalkan. Tapi Tuhan lihat manusia semakin jauh, semakin jatuh. Dia harus turun menyelamatkan. Hebat banget Tuhan kita. Wih, muncul lagi. Tambah semangat. Thank you bro. Saudara yang dikasih Tuhan.
Tuhan mau kita semua hari ini hidupnya tidak susah. Katakan amin. Saya punya masalah. Mungkin Bu Helen tahu. Pak Troy juga saya yakin ya ada lah ya tantangan masalah Pak. Tapi saya percaya semua udah mulai jalan lagi di IKN ya. Kemarin videonya keren. Saya pengen bikin video di IKN cuman belum diundang-undang sama yang punya IKN. Jadi ya belakangan aja, sabar, orang sabar disayang Tuhan. Setiap kita punya masalah. Tapi saya pastikan hari ini Tuhan tidak mau saudara susah. Saya pastikan hari ini Tuhan tidak mau saudara susah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini triple S. S-nya 3. Apa? Triple S. Sering senyum-senyum. Enggak, bukan. Triple S. Sukses dalam segala hal. Itu S yang pertama. S yang kedua. Saksi. Ini yang Tuhan mau. Sukses, saksi, dan yang 3. Selamat. Amin. Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita bersaksi, dan S yang ketiga, semuanya selamat. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita semua, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga berkemenangan yang ada di GBI Rem, menjadi keluarga yang sukses, saksi, dan selamat. Masalah ada, pasti ada. Karena dari awal manusia sudah jatuh dalam dosa, disitulah mulai muncul kesulitan, kesusahan. Tapi Tuhan, kita punya Bapa yang baik. Katakan amin. Ayat kesukaan saya, Matius 7 ayat 11. Ya. Matius 7 ayat 11, firman Tuhan katakan apa? Kalau kita, Matius 7 ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan dari dulu, Tuhan punya rencana rancangan yang baik buat saudara dan saya. Saudara dan saya lahir ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana yang besar, rencana yang baik buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Tidak salah Tuhan izinkan saudara dan saya lahir dan hari ini ada di GBI Rem Permata Hijau. Karena Tuhan mau berkati saudara, Tuhan mau pakai saudara. Amin. Pak, gimana kalau anak haram? Gak ada. Mereka anak yang lahir itu bukan anak haram. Kalau Tuhan izinkan lahir, Tuhan punya rencana besar buat anak itu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada orang yang hidupnya suami istri baik-baik, menikah baik-baik, punya anak susah. Tapi kalau benih itu jadi lahir atas seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar, indah buat anak itu. Jadi Yeremia 29 ayat 11 itu jelas ingin mengingatkan kepada kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kunya besar, mengenai kamu, kita semua, Paulus dan semua, Pak Troy dan lain-lain yang ada di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan, sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan. Dengar baik-baik, bukan rancangan kecelakaan. Tapi justru firman Tuhan kata, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin? Hei, Tuhan mau kita ini hidupnya tuh tidak susah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka kita saat ini harus bersusah payah dalam segala sesuatu. Dulu Tuhan mau kita hidupnya senang, baik-baik. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Semua boleh bilang Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Kurang keras, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ingat itu saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi ingat, ketika Yesus mati dan menolong kita. Karena Tuhan lihat saat itu tidak lagi ada. Tuhan lihat nih manusia semakin jauh.
Tidak ada satu orang pun yang selamat kalau dia tidak turun. Dia selamatkan kita. Sehingga kita hari ini selamat. Kita percaya kita semua selamat. Amin. Semua katakan saya selamat. Hari ini kita selamat. Bukan karena saudara baik. Tapi karena Tuhan, kasih Tuhan yang teramat besar. Sehingga kita terima keselamatan itu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena itu saudara, setelah kita hidup dalam kasih, karena waktu dia turun ke dunia, mati di kayu salib, naik ke surga, bangkit pada hari yang ketiga. Tirai itu sobek. Hanya yang tadinya hanya imam-imam besar bisa masuk ke ruang Maha Kudus, hari ini kita semua bisa. Dia tidak mempersulit. Zaman dulu saudara, perjanjian lama. Untuk bisa selamat, saudara harus hidup benar-benar dalam hukum Taurat. Melakukan segala hukum Taurat yang diberikan itu dengan taat dan setia. Tidak bisa tidak. Tapi Tuhan lihat. Dan akhirnya Tuhan selamatkan kita. Dan kita hari ini selamat itu karena kasih karunia. Bukan karena kita baik. Tapi karena kasihnya yang sempurna, yang besar. Dan dia, ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia membantu kita, dia menolong kita, dia memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ada amin? Ada amin? Bukan karena kita mampu, saya ingatkan. Bukan karena kita bisa, saya ingatkan nih. Bukan karena kita hebat, saya ingatkan. Tapi karena Tuhan. Waktu kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada. Karena waktu dia naik, dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu menolong, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik. Ada amin? Oke. Matius 28, firman Tuhan katakan begini. Matius 28 ayat 18, saya baca dari ayat 18. Yesus mendekati, boleh kita baca sama-sama satu ayat ini. Satu ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Dia yang pegang kendali di sorga dan di bumi. Dia pegang kendali saudara di sorga dan di bumi. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang sukses, saudara mau menjadi orang yang bisa bersaksi. Tidak mungkin Pak, tapi kalau saya gagap, saya tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan akan mampukan saudara menjadi surat yang terbuka. Sehingga orang-orang tidak perlu mendengar ucapan perkataan kalimat yang keluar dari mulut saudara. Tapi cukup melihat saudara, orang akan diberkati. Dan orang akan bilang, Tuhan Yesus baik. Ada amin? Tuhan Yesus baik. Karena kita menjadi surat yang terbuka. Menjadi saksi. Kalau kita mau sukses dan dipakai Tuhan menjadi saksi. Dan karena memang kita harus menjadi saksi. Dan endingnya selamat. Saudara, tidak bisa tidak. Inti dari khotbah hari ini. Tidak bisa tidak. Saudara harus mengenal dia dengan baik dan benar. Tidak bisa tidak. Saya mengenal Tuhan Allah saya secara pribadi lewat pergumulan masalah yang saya hadapi. Sehingga sampai hari ini, ya puji Tuhan dari dulu. Waktu saya bahkan belum menikah, bukan sombong tapi belagu. Saya pernah pacaran lah sama artis-artis, saya gak sebut namanya. Mumpung istri saya kan gak ada di sini. Nggak ada kawan. Pernah lah beberapa. Bukan satu, beberapa lagi belagu. Tapi mereka nggak seiman. Nggak tahu kenapa. Tapi mungkin ini iman orang tua saya. Saya nggak pernah tertarik.
Dulu ada artis terkenal, saya gak bisa ngomong. Orang kalau udah ngomongin sampai saya biasa aja. Dia ajak jalan, dia pengen serius. Ya memang dulu juga saya masih pecicilan. Saudara tahu pecicilan? Tapi saya gak pernah. Ya jalan-jalan tapi gak pernah mau. Gak tahu kenapa. Pokoknya mungkin ya saya percaya tadi, dari sejak saya lahir Tuhan punya rencana besar. Tuhan mau pakai hidup saya. Nggak tahu kenapa saya selalu, enggak. Kalau memang mau, kalau bahasa orang Betawi ikut gue. Lo nggak ikut gue, sorry, nehi semelekete. Nggak bakal gue nggak bakal mau. Saya nggak pernah mau. Saya lewat masalah pergumulan yang saya alami, hari ini saya bisa bilang begini. Saya mengenal dia secara pribadi. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang terjadi, saya akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, itu yang saya tanam ke anak-anak saya. Sudah dengar kan? Ini kalau anak saya ada nggak banyak, cuma 6. Yang 3 menikah dengan yang seiman. Jangan tiru adegan ini kalau Anda belum dibangun di atas batu karang yang teguh. Tapi saya harus sampaikan, karena ini kesaksian. Kadang-kadang kita sekali lagi orang Kristen terlalu, nggak bisa. Kalau dia nggak Kristen, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Enak aja orang tuanya dengar dibilang anak gelap, ngamuk mereka, berantem gitu. Nggak boleh kita begitu, saudara. Saya cuma bilang begini, Papa gak minta apa-apa dari kalian. Cuma Papa gak minta apa-apa. Selain satu ini. Jangan tukar imanmu. Jangan jual imanmu. Pokoknya Papa minta sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kamu memang harus kenal dengan orang yang tidak seiman, pastikan mereka ikut kamu. Bukan kamu ikut mereka. Kamu gak boleh kalah. Tapi disitulah dia lihat anak-anak saya tumbuh bagaimana Tuhan banyak menolong keluarga rumah tangga kami. Banyak rintangan, banyak gelombang, susah, jatuh bangun. Tapi mereka lihat kok selalu ada jalan keluar. Kok selalu ada berkat. Kok selalu menang. Meskipun pernah kalah dulu tapi endingnya menang. Pernah susah dulu tapi tetap akhirnya ujung-ujungnya penuh dengan sukacita. Sakit-sakit dulu tapi akhirnya sorak-sorai. Karena apa? Mereka melihat bagaimana Tuhan Allah itu hidup. Sehingga ketika mereka, anak saya tadi 6, 5 sudah menikah. Cucu saya gak banyak, mau 5, mantu 5. Cucu saya perempuan 1, 4 lagi. Gak apa-apa. Saya berdoa, saya dapat perempuan lagi nanti. Ya. 3 dengan seiman, 2 yang laki dapat pasangan istrinya tadinya dari Muslim. Tapi akhirnya ikut Kristen. Ibadah. Yang perempuan dapat suami tadinya juga sama. Tapi masuk Kristen. Semuanya. Diberkati di gereja. Semuanya. Dan saya cuma bilang gini, oh Tuhan terima kasih. Saya percaya. Iman. Kalau kita, makanya pentingnya saudara. Kita terus mengenal dia dengan baik dan benar. Supaya kita juga bisa saudara. Melihat anak-anak kita hidupnya seperti yang Tuhan mau. Karena sulit zaman sekarang. Saudara mau batasin anak-anak saudara. Saudara mau larang. Saudara mau apa? Keras. Oh semakin keras semakin jauh anak-anak kita. Semakin saudara marah. Semakin dia akan memberontak sama kita. Kita manusia terbatas. Pak, Bu, dengan kejadian kemarin saja ribut-ribut. Saya nggak tahu Pak Troy kan nggak ada di sini ya, di sana. Di sana nggak ada apa-apa ya Pak, aman ya. Di sini, saudara kemarin Pak Troy, saya ketemu dengan seorang jenderal karena kebetulan saja saya ada diajak teman saya.
ketemu ngobrol. Nanti saya juga mau ngobrol. Teman saya yang kenalkan ini ada pekerjaan juga Pak ternyata di KN. Nanti setelah ini kita. Jadi dia kenalkan saya seorang jenderal bintang 3. Terus kita ngobrol, saya duduk aja ngobrol dengar. Dan setelah ngobrol terus selesai lanjut ketemu lagi yang komandan lapangan yang ngatur semua nih pasukan yang ada TNI di Jakarta. Nunggu dia dari jam 11:30 katanya karena dia harus ketemu pas sudah mau berangkat komandannya datang. Jadi kepending. Dia bunga 3 tapi udah mau dilantik tapi karena kerusuhan kepending. Mau naik pangkat. Saudara. Off the record. Diumumin gak ada yang tahu kan. Betul ya Pak ya? Gak ada yang tahu. Karena rencana jahat mereka yang bikin kekacauan. Pengen menggulingkan. Waduh. Tapi Tuhan itu baik. Dengan dana yang lebih besar dari 98, dengan dengan segala serentak. Wah, saya pikir-pikir benar juga ya. Dari mana pendemo itu bisa punya petasan yang tembak-tembak gitu loh saudara. Dulu saya suka pas lebaran, tahun baru suka beli. Itu pun di Jakarta kita beli susahnya bukan main. Mereka bisa pakai dari pagi ketemu. Nggak pernah ada habisnya itu petasannya. Jedar. Itu mahal saudara, dari mana? Tapi singkat cerita aja. Selama Tuhan pegang kendali, kita terus berdoa untuk Indonesia. Indonesia aman. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhannya, kita nggak usah takut. Saudara nggak usah takut, maka itu jangan kita menghujat siapapun. Pemimpin kita jangan kita hujat. Kita doakan saja. Tugas kita mendoakan bangsa ini. Dan juga nggak usah lari ke luar negeri. Ngapain? Begitu aman, balik lagi. Buang-buang duit. Iya kan? Akhirnya yang kabur juga rumahnya di Satron. Ya kan, jangan kabur lah, udah di sini aja, aman Jakarta. Nah saudara dikasih Tuhan lihat, Tuhan tuh tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus mengenal dia secara pribadi, karena firman Tuhan katakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku katanya. Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Aduh kalau udah kayak begitu saudara, simpelnya sederhananya saya cuma mau bilang begini. Bodoh banget kalau kita gak mau kenal Tuhan Yesus. Boleh gak saya gunakan kata gini? Bukan bodoh deh, bodoh terlalu sopan. Goblok. Maaf nih. Firman Tuhan bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia yang pegang kendali. Kalau kita gak mau kenal Yesus, bodoh saudara. Goblok. Maaf. Kalau kita mau hari ini sukses, mau saksi, dan endingnya selamat, sempurna nih hidup kita nih. Kita harus mengenal dia. Karena ayat 19 jelas, ayat 20 jelas. Karena itu pergilah, ya Matius 28. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu Tuhan turun ke dunia, ampuni segala pelanggaran, kesalahan dan dosa kita. Dia mempermudah, saya mau jelaskan, dia mempermudah kita masuk ke surga. Dia minta kita percaya sungguh-sungguh. Izinkan Roh Kudus itu masuk pegang kendali atas hidup kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini lihat firman Tuhan tutup. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita sampai akhir zaman. Kalau saya boleh teruskan, selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan dikatakan senantiasa ya, menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Saya mau bilang begini, amanlah hidup kita. Amin. Ada masalah pasti. Tapi selama Tuhan menyertai, ada jalan keluar. Ada kemenangan.
ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau sukses, saksi dan selamat Triple S ini, kita harus kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Titik. Kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang, ini cerita yang rumah. Ya saya ambil yang versi pendeknya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya bacakan dengan cepat. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu karang yang teguh. Tetapi ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau keluarga kita mau hidup berkemenangan, visi kita keluarga berkemenangan, tidak bisa tidak, kita harus mengenal Dia dengan baik, dengan benar, dan kita mengenal Dia secara pribadi. Ada amin? Supaya kita kuat, kokoh. Karena kesusahan itu pasti ada. Karena kita sendiri yang buat. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Karena itu bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, di atas kebenarannya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2-nya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti tidur saja, tidak. Kan ada orang yang begini, udah kerja, tapi hidupnya begitu aja, biasa aja. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Biasa aja. Tapi saya kemarin terus pas saya lagi minta-minta dapat videonya, cuman saya lagi cari, saya taruh di mana, saya simpan di mana, nggak ketemu. Saya tadinya mau putar. Jadi di Indonesia juga banyak. Tapi kebetulan saya lihat satu video di China. Ada seorang ibu muda di China. Dia kayak jualan kayak semacam geplak gitu saudara. Yang makanan digoreng di pinggir jalan yang murah gitu. Lalu ada seorang turis datang melihat ibu ini jualan. Tapi jualan dengan minyak yang panas gitu ya. Di wajan gitu. Wajan besar. Dia goreng. Anaknya di belakang. Anak yang kecil digendong di belakang. Terus ada anaknya juga yang tanggung besar di dekat dia. Lalu orang ini bilang nih, Bu, ya jangan sudah bilang, kok Pak Paulus ngerti, kan itu bahasa Chinese. Ya kan ada translate-nya. Kalau saudara ngomong Chinese saya nggak ngerti, bener, dan saudara saya bukan soto, emang saya nggak ngerti. Saya cuma taunya ni hao. Ya. Kalau dulu ada kalau makan nasi apa? Nasi apa tuh? Hah? Cefan. Coba. Dulu ada cefan. Nah, saya dulu mau ngomong tapi nggak enak. Dulu ada lucu-lucu tuh dari Sion Gideon tuh tentang bahasa Chinese. Cuman selanjut lagi kesaksiannya. Jadi ini ibu muda. Menurut saya ibu muda ini cantik. Ya tapi kan yang kalau saya bilang cantik belum tentu Pak Troy bilang cantik. Yang Pak Troy bilang cantik belum tentu Pak Eliman bilang cantik. Relatif. Tapi buat saya ibu muda ini cantik. Anaknya di belakang. Jadi waktu orang bilang, kenapa ibu jualan goreng loh, ini minyak panas sambil gendong anaknya di belakang. Tapi dia ngomong jawab dengan santai aja, ya saya gak punya siapa-siapa lagi. Jawab dengan senyum. Terus saya bilang, maksudnya? Bapaknya mana? Ya bapaknya udah gak ada. Tapi dia senyum terus, mukanya enak gitu. Enak dilihat gitu. Ada tuh video, mesti cari deh. Ntar kalau saya dapat ini. Ya bapaknya sambil masuk. Jawab juga nyantai. Ya bapaknya tinggalkan kami karena ya
anak kami yang ini punya kelainan jantung dan harus berobat, biayanya mahal, harus operasi. Jadi bapaknya pergi tinggalkan kami. Tapi ngomongnya sambil ketawa ya. Terus, jadi ibu usaha ini untuk apa? Ya kalau memang saya bisa kumpulkan uang, sambil senyum. Kalau saya bisa kumpulkan uang, ya saya mau anak saya ini supaya bisa menjalani operasi dia. Tapi ngomongnya sambil senyum, ketawa, nggak ada raut susah sama sekali. Tiba-tiba si turis ini bilang, oke, kan bayarnya pakai QRIS, meskipun di pinggir jalan. Sekarang tukang bakso di sini juga yang lewat pakai QRIS juga loh, jangan salah. Tukang-tukang sayur, tukang apa, tukang macam-macam loh udah pakai QRIS sekarang, hebat. Saya kemarin di Kemayoran makan bubur ayam pagi-pagi. Wih, pas mau bayar saya lihat ada QRIS, pakai QRIS juga, keren juga sekarang. Jadi akhirnya orang ini gini, bayarkan ya, pakai QRIS. Tapi waktu dia bayar, dia masukin sekitar berapa ribuan, ada angka 5 terus 00-nya banyak. Terus dia bilang, saya masukkan uang ini. Hah, enggak, jangan, saya yakin, saya percaya, saya ini udah, enggak, saya udah masukkan kok, saya udah bayar gini. Langsung tiba-tiba ibu-ibu ini pokoknya nangis. Gorengan ini, udah ambil begini. Terus anaknya dia nangis, anaknya ikut nangis, anak yang di sini ikut nangis. Tiga-tiganya nangis. Terus anaknya nangis sambil pegang ibunya. Ibunya bilang terima kasih sama Pak Troy, misalnya Pak Troy. Bilang terima kasih. Jadi karena kalau di sana kan bilang terima kasih begini. Jadi mereka begini. Akhirnya anaknya juga begini. Yang saya mau katakan lewat kesaksian cerita ini begini, saudara. Dia kerja sekuat mungkin. Biasa aja hasilnya. Betul? Tapi Tuhan bisa kirim berkat semudah membalikan tangan. Cuma datang satu orang, lihat, tanya, masukin berkat. Itu hebatnya Tuhan Allah kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya bodohnya kita kalau kita nggak mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Siapa yang nggak punya masalah? Saya punya masalah. Tapi saya pastikan Tuhan saya selalu menolong saya. Cuman kadang-kadang memang ada yang cepat, ada yang lama. Kadang-kadang sebelum masalah Tuhan sudah juga berkati. Mantu gereja juga anaknya kelainan jantung. Kalau saudara mau memberkati, tapi kayaknya Bu Helen udah berkati. Ya, tapi itulah, nggak apa-apa. Kita banyak memberi, banyak berkat. Tuhan tidak pernah berhutang. Nggak ada amin nih. Banyak memberi, banyak berkat. Nggak ada amin nih. Tepuk tangan dulu dong. Saudara dikasih Tuhan, lihat. Tuhan yang menolong dan sanggup memberkati kita. Kalau saudara mau sukses, saudara mau Tuhan pakai jadi saksi. Dan punya keberanian untuk bersaksi. Dan akhirnya kita semua selamat. Tidak bisa tidak, saudara harus mengenal dia dengan baik dan benar. Jadi ayat yang tadi Mazmur 127 bukan saudara tidur aja. Saudara tetap kerjakan, tapi kalau saudara mau sukses, mau berkat yang lebih ada di posisi yang saudara mungkin pikir tidak mungkin, mustahil. Saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ketika saudara mendengar ada orang ngomong kata-kata yang memberkati saudara sekalipun kelihatannya mustahil, katakan amin. Apapun katakan, karena bukan omongan dia yang menentukan, tapi imanmu. Amin. Makanya saya selalu bilang, misalnya Romeo setiap ketemu, wah ini Menteri Luar Negeri misalnya. Romeo harus bilang ini, amin. Karena setiap orang ngomong itu, anggap itu berkat yang kita terima dan cepat katakan amin. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya seperti itu. Cepat tangkap dan katakan amin. Nah, akhirnya mereka diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan.
Sekarang saya ajak saudara lihat Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang 33. Masih 200 ayat lagi, tenang saudara. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya. Kita lihat Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yuk ayat 33 ini ayat kesukaan Papa saya. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Tuhan tahu loh kebutuhan kita. Tapi kata Tuhan gini. Utamakan aja dulu nih Tuhan. Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara sakit, Tuhan tahu. Saudara punya kesulitan, Tuhan tahu. Saudara lagi sedih, Tuhan tahu. Saudara lagi susah, Tuhan tahu. Saudara lagi punya masalah yang berat, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan bilang, carilah dia. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Firman-Nya. Ya dulu saya selalu bawa Alkitab, sekarang saya bawa iPad. Jangan saudara bilang, sok mau nih. Enggak. Kalau Alkitab tuh tulisannya kecil saudara, mata saya udah bermasalah. Bukannya sengak, belagu, sombong, enggak. Ada gereja-gereja kadang-kadang saya khotbah, dia bilang pelayannya datang. Pak, Bapak gak apa-apa pakai itu, tapi tolong ke depan tetap bawa Alkitab. Dia kasih saya Alkitab. Gak apa-apa, saya terima, saya gak tersinggung. Karena memang ini, tapi bukan soal Alkitabnya, tapi isi firman itu yang perlu kita tahu. Ada amin? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saya juga punya Alkitab yang sebesar ini, saya ada tuh di rumah. Tulisannya gede-gede, cuma dia kan gak lucu, saya bawa ke gereja mau khotbah, bawanya begini nanti saya, terus mau naruhnya aja begini. Capek, tebal segini nih. Emang buat pajangan tuh, kalau di lemari ditaruh gitu ada kakinya. Kan gak mungkin saya bawa itu. Kalau bawa iPad kan enak. Mau besar kecilnya kita gampang. Nah maksudnya itu. Ya, kebenaran. Nah ketika kita utamakan dia, cari dia dan cari kebenarannya. Tuhan tahu keperluan saudara. Dan Tuhan tidak mungkin tidak menolong saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Karena itu Tuhan dari dulu sudah bilang, ayo. Sama-sama kita harus tahu firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Wih panjang 7 ayat. Tapi saya bacakan dengan cepat. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3. Maka dengarlah hai orang Israel, kita Israel rohani. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Boleh kita baca ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dari dulu Tuhan bilang, ayo ini kuncinya. Ajarkan kepada keturunanmu. Supaya keturunanmu semua, anak, cucu, cicitmu nanti juga. Semua hidupnya sukses, diberkati, saksi dan semua selamat. Terima keselamatan itu di dalam dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi kita harus ajarkan ini semua. Supaya lanjut umurmu, supaya hidupmu baik semuanya.
Firman Tuhan tidak salah. Yeremia 17 jelas ayatnya ke-7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8-nya, di bawahnya saya langsung loncat. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Saudara, keadaan di luar sana tidak membaik. 2026 tidak akan lebih baik. 2007 akan semakin buruk. 2028 akan lebih buruk. 2029 lebih dan lebih buruk. 2030 dan seterusnya tidak akan lebih baik. Catat, saya berkata ya di atas ya, karena ini adalah kebenaran. Tapi firman Tuhan bilang, sekalipun di luar sana keadaan semakin sukar, semakin sulit, semakin susah. Selama kita kenal dia, terhubung dengan dia, tahu, mengalami dia secara pribadi. Sekalipun keadaan kering, engkau tidak akan kering. Sekalipun susah, engkau tidak akan susah. Selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat, selalu ada kemenangan, selalu ada mujizat dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa saudara? Banyak orang hari-hari ini, banyak sekali baca-baca buku-buku hebat yang ditulis oleh orang-orang hebat. Kalau orang hebat yang menulis pasti banyak peminatnya. Mereka pengen baca. Saudara tahu gak? Orang-orang hebat menulis banyak buku-buku hebat. Tapi buku-buku hebat itu banyak mengutip dari buku yang hebat. Yaitu firman Allah. Buku yang jauh lebih hebat. Jauh lebih dahsyat. Firman Allah. Yang mereka kutip. Mereka sampaikan. Makanya jangan sampai saudara firman ini. Kita yang Kristen malah tidak mengenal, tidak tahu. Karena untuk bisa mengenal Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, tidak bisa tidak. Kita harus tahu firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Baca firman. Pelajari, renungkan siang dan malam. Pak, emang semua jawaban ada di Alkitab? Ada. Kalau saya pun kalau sudah tanya, misalnya saya nggak bisa jawab, kasih saya waktu berapa menit. Saya akan temukan ayatnya, pasti. Apapun yang saudara butuhkan, jawaban bisa ada dalam Alkitab. Nggak ada amin. Kayak nggak percaya mukanya. Oh, maksud sih? Halo? Saudara pikir saudara banyak baca buku-buku hebat? Nggak salah, bagus. Tapi jauh lebih hebat ketika saudara baca firman. Karena firman itu dia itu firman. Ketika kita baca, kita renungan siang dan malam, maka kita gini-gini. Kita akan menjadi satu dengan dia. Nggak ada amin. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya kita apa? Menjadi satu dengan dia. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Baca. Ada amin? Baca. Apa saja. Enggak dibilang apa yang Tuhan mau loh. Apa saja yang kamu kehendaki. Kamu menerimanya. Kalau Tuhan menyati satu dengan kita. Hari ini pesan Tuhan satu. Kenali dia. Firman itu harus hidup dalam hidup kita. Ada orang nanya, Pak, dengan segala kesulitan ini telepon saya, masalah yang ada ini gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Waktu tanya gitu, nanyanya global. Saya diam, tapi saya teringat. Ada ayat waktu itu saya lagi ngomong di telepon. Tuhan pernah bilang belajar dari semut. Oke, sambil telepon saya sambil buka HP saya. Pokoknya saya ingat itu. Pokoknya itu hebatnya firman. Saya ingat itu. Pak, saya bacain ayat, saya bilang gitu. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan ia mengumpulkan makanan pada waktu panen.
Jadi dia bilang waktu dia nanya gini, saya cuma bilang gini, belajar Pak, firman Tuhan bilang apa? Kita mulai saving. Kita mulai nyimpan sedikit demi sedikit. Iya benar juga ya Pak. Saya sekarang ini harus banyak saving. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita perlukan, kalau saudara mau dapat jawaban, firman Allah sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat, iman. Saudara tahu iman gak? Iman kita, keyakinan kita kepada Dia. Keyakinan kita, iman kita kepada Dia. Itu menentukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Halo? Saya ulang ini. Iman kita, keyakinan kita kepada Dia itu menentukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi Roma 10 ayat 17 katakan apa? Jadi iman timbul. Iman itu akan mendatangkan kemenangan. Mujizat itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Karena itu saya tersentak waktu Pak Ari bilang, khotbah yang ketika firman itu banyak disampaikan. Aduh Tuhan. Akhirnya saya merasa yang saya perlu tambah saya tambah. Anak-anak kita harus ajarkan supaya terus generasi kita terus baik, semakin baik, semakin baik. Ke atas rusak kita gak bisa buat apa-apa. Loh. Ya udah. Yang sudah ya sudah. Kita gak bisa rubah. Apalagi kalau sudah meninggal. Terus kita mau ulang, gak bisa. Di film aja. Perbaiki yang ke bawah. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ mengajarkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini ayat kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Iblis sekarang membuat setiap anak-anak berani berontak melawan orang tua. Karena mereka merasa lebih pintar, lebih canggih. Oh zaman berubah Pak, zaman berubah mah. Sekarang udah begini ya, papa kuno. Beritahu kepada mereka. Kalau mereka mau hidupnya bahagia, panjang umurnya. Lakukan firman Tuhan. Tapi bapak-bapak, ini juga buat saya. Kita juga diingatkan. Dan kamu bapak-bapak, ayat 4-nya, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita orang tua bapak, jangan selalu merasa benar. Jangan kasar. Anak dikasarin dia akan melawan, semakin memberontak, semakin jauh. Kalau kita nggak hati-hati, mereka bisa hilang. Lakukan bagian kita, tanamkan kebenaran-kebenaran. Supaya keluarga kita, keturunan kita baik. Dan pada akhirnya, kita semua memiliki keluarga berkemenangan. Keluarga yang sukses, menjadi surat terbuka saksi, jadi berkat, jadi terang. Dan kita rame-rame, keluarga besar GBIRM, masuk surga. Terima keselamatan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena hari ini kembali kita diingatkan bahwa air anggur, roti yang kita makan itu melambangkan tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur yang kita minum melambangkan darah Yesus yang tertumpah. Bahwa dia mati dan bangkit untuk pelanggaran dan kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan. Dia rela mati buat kita. Menghapus semua kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kita lakukan.
supaya akhirnya kita layak pantas untuk datang menghadap di hadapannya dan membawa semua masalah pergumulan dan kita bisa letakkan di kakinya supaya tidak ada penghalang. Tuhan hapus semuanya karena kasih-Nya, karena cintanya terhadap kita. Karena itu hari ini siapkan hati kita untuk menerima sakramen yang kudus. Kita diingatkan bahwa Dia sangat amat mengasihi kita sampai Dia rela tinggalkan tatanya turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tadi saya diingatkan lagi, apakah bisa? Ada yang minta tadi, tiap minggu ada sakramen. Tadi di pelayanan saya di barat. Gimana kalau tiap minggu ada sakramen? Sampai akhirnya saya pikir-pikir, gimana kalau seandainya sebulan 2 kali saja? Minggu pertama dan minggu ketiga. Nanti saya belum ngobrol sama Pak Troy juga nanti supaya ke depan gimana baiknya. Kalau memang kita bisa bikin minggu pertama dan minggu ketiga, kita bikin sakramen. Alkitab tidak melarang, berapa banyak. GBI tidak melarang. Karena ini mengingatkan kepada kita. Kita gak buat tiap minggu karena jangan juga akhirnya menjadi biasa. Tapi kita buat mungkin sebulan 2 kali. Karena ini mengingatkan kepada kita betapa besarnya cinta kasih-Nya kepada kita. Buka hati saudara, siapkan hatimu untuk menerima sakramen yang kudus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami. Kalau kami mau sukses, kami mau bisa mampu menjadi saksi, bersaksi, menjadi terang, jadi garam, jadi berkat. Dan terima keselamatan. Selamat. Tidak bisa tidak, kami harus kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana bisa kami kuat dan kokoh? Kami harus mengenal, kami harus hidup dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu lah yang menjadi rema. Firman-Mu yang kami renungkan siang dan malam. Supaya kami mengenal, benar-benar mengenal Engkau ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Mengenal Engkau dengan benar. Kami mengalami Engkau secara pribadi. Sehingga kami bisa memiliki triple S. Sukses, saksi dan selamat. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Saya undang petugas boleh maju ke depan. Saudara silakan duduk. Are you Lord God Almighty?
angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kemenangan, membangkitkan setiap kita. Karena dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, lemah dikuatkan. Bahkan segala kutuk telah ia kalahkan di atas kayu salib. Kita terima keselamatan, kita terima pengampunan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan ini adalah darah Yesus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Mari sama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari sama-sama angkat suara, angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. La 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 ya Masya Yesus. Kau baik Tuhan, selama-lamanya Kau baik. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Jesus. Haleluya. Boleh sekali lagi sama-sama.
kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau siang hari ini tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat musik yang luar biasa, lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati, lewat sakramen yang kudus kami diberkati. Bahkan saat kami melangkahkan kaki kami di tempat ini, Tuhan bahkan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kemenangan dan berkat melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya berdoa untuk setiap persembahan di minggu pertama. Kita bawa persembahan ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, apapun yang kita tabur. Kita memberi dengan sukacita. Saudara, firman Tuhan, buku yang kita kenal, Alkitab, firman Tuhan, banyak mengajar kepada kita. Baik itu tentang perpuluhan, cara kita memberi, cara kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah, jangan pernah terpengaruh dengan semua ajaran-ajaran. Selama itu ada di firman Tuhan dan jelas firman itu mengajarkan kepada kita. Apa yang kau lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Kita memberi bukan untuk manusia, kita memberi untuk Tuhan. Tundukkan kepala, kita bawa setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih. Kami bawa setiap persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, apapun yang kami berikan, persembahan sulung, kami berikan. Kami persembahkan untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Terus ajar kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Kami memberi sebagian apa yang Tuhan titipkan. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi dan memberkati kami. Kami memberi yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.